Selamat pagi Sobat Kim, kita berjumpa lagi di podcast Rumah Sakit Kim membawakan isu-isu tentang kesehatan yang lagi marak atau yang dibicarakan sekarang. Bersama saya, MC yang gadungan, MC gadungan ini. Saya Dr. Teta Dea, yaitu Dokter Umum Rumah Sakit Kim. Nah, sekarang narasumber kita, itu merupakan narasumber yang mungkin beberapa Sobat Kim itu sudah sering bertemu ya. Karena mungkin ada yang kontrol ke poli atau pernah dirawat dengan beliau. Dan kalau misalkan melihat beliau, pasti tahu temanya tentang apa, yang berhubungan dengan paru-paru. Ya ini sebenarnya tema yang sangat saya sukai, tapi tidak disukai beberapa orang. Ya kan? Sensitif ya. Ini mengenai penyakit akibat merokok bersama dengan Dr. Amandia, spesialis paru. Monggo dokter. Iya. Silakan memperkenalkan diri. Ya, nama saya Dr. Dias panggilannya, spesialis paru di Rumah Sakit Kim. Apalagi ya yang perlu diperkenalkan? Mungkin asal mana dok, lulusan mana atau apa? Iya. Sudah berapa lama di Kim mungkin gitu? Asalnya itu saya dari Jogja. Dari di Kim tuh sejak 2021 waktu tinggi-tingginya pandemi. Oh wow. Oh iya pas banget berarti. Ya. Pas banget dokter masuk. Pas lagi itu berhubungan dengan paru. Ya, itu saya menjalankan amanat dari kolegium saya untuk meratakan persebaran dokter paru di Indonesia. Salah satunya di Jawa Tengah yang belum rata. Oh, waktu itu memang ada instruksi seperti itu dok dari kolegium? Ya, karena waktu itu kan ya terindikasi kalau dokter paru itu kurang ada di beberapa tempat di Indonesia, dan saat itu memang lagi pandemi ya, jadi ya boleh dikatakan dibutuhkan lah. Jadi waktu itu baru terasa kalau kita kurang nyebar. Baru di Batang baru pertama kali dokter paru atau enggak ya? Sudah ada senior saya dulu kan, dokter Patoni di RSUD. Oh berarti waktu itu dokter datang ke sini pas lagi pandemi. Oke. Mungkin prakteknya dok di mana saja selain di Kim? Ya baru di Kim saja sama di RSI Pekajangan. Oh RSI Pekajangan, sama di tahun 2021 juga dong? Enggak, kalau di RSI Pekajangan baru 4 bulan kalau nggak salah. Oh, apa RSI Pekajangan rumah sakit baru? Enggak, udah lebih tua dari. Udah. Oke. Udah. Cuma saya baru di sana. Oh iya, baik dok. Ini kita mulai membacakan isu tentang rokok dulu ya teman-teman ya. Oke. Bentuknya itu sederhana, silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm dan diameternya 10 mm. Itulah rokok. Namun, akibat merokok tidak sesederhana bentuknya. Tak heran, rokok ini menjadi isu global. Bagi sebagian orang, rokok adalah sahabat sejati yang menemani di segala situasi. Rokok pun kerap dijadikan penolong. Saat seseorang merasa gelisah atau tidak tahu apa yang harus dilakukan, rokok itu jadi pelarian. Menarik ya. Di dalam rokok ada berbagai zat-zat adiktif yang dapat membuat penggunanya itu kecanduan dan kenyamanan. Ironisnya, zat tersebut menimbulkan berbagai ribuan masalah untuk kesehatan penggunanya. Ya, meskipun dia ukurannya kecil dan mungkin harganya juga tidak begitu mahal, tapi efeknya ya untuk kesehatan itu jangka panjang. Nah, kita tanya nih kepada narasumber kita, menurut dokter, bagaimana rokok itu bisa bikin candu dok? Zat-zatnya apa saja kah yang dirokok, di dalam rokok itu gitu? Ya, zat yang paling bikin candu tentu saja nikotin ya. Karena nikotin itu dia mengikat reseptor opioid di otak. Jadi ketika seseorang sudah terbiasa, waktu pertama kali merokok tuh pasti orang merasa nggak enak. Rasanya bibir yang kering, batuk, mual, kadang-kadang gitu. Kali ya, rasa kayak gitu ya. Tapi setelah dilakukan terus gitu, lama-lama dia sudah biasa dengan kadar nikotin yang lebih tinggi dan lebih terikat di otaknya. Nah, begitu dikurangin, diturunkan, maka akan terjadi namanya withdrawal effect atau sakau. Ya. Jadi itu nanti dia gemeteran apa gitu. Tapi sebenarnya nggak semua orang juga terjadi seperti itu. Beberapa orang ada yang bisa berhenti, nggak usah mengurangi, nggak usah berhenti saat itu juga. Gitu. Biasanya, tapi orang-orang seperti itu yang sudah sakit, sudah ada gejala. Sudah ada gejalanya ya, telat ya jatuhnya ya dok ya. Telat gitu.
baru mau ngurangin rokok gitu karena sudah ada Ya. penyakitnya. Nah, kenapa rokok itu bisa bikin penyakit di paru ya dok? Maksudnya bagaimana ini prosesnya? Jadi rokok tuh bukan hanya menyebabkan sakit di paru ya, yang perlu perlu diluruskan itu, karena rokok itu merupakan penyebab nomor 1 dari penyakit yang bisa dihindari, yang bisa dicegah di Amerika dan dunia. Oh. Ya. Menurut CDC ya. Jadi semuanya, terutama kanker itu dia bisa menyebabkan kanker di mana saja di seluruh tubuh, tidak cuma di paru. Oke. Nah, ini saya bacakan ya beberapa. Jadi di dalam rokok itu ada 7.000 bahan kimia. 7.000 Sekecil bahan itu kimia, 7.000 ya dok? Karena selain tembakau, dia juga dikasih perasa, dikasih tambahan-tambahan lain, zat-zat tambahan lain gitu. Ya, ini yang bahan-bahan yang paling karsinogenik penyebab kanker di rokok ya. Yang pertama, acrolein. Acrolein itu ada di tembakunya sendiri, ada juga di kertasnya. Kertasnya itu kan khusus, dia nggak bisa kertas yang biasa, harus di treatment dulu. Kertas yang buat di luarnya itu? Pembungkusnya itu. Pembungkusnya ya? Ya, karena tuh kalau dirasakan kertasnya manis sebenarnya. Terus ada bau-baunya. Nah, itu juga mengandung acrolein. Nah, kemudian formaldehyde. Formaldehyde itu bahan untuk mengawetkan jenazah. Ya, itu juga ada di rokok. Kemudian yang ketiga, akrilontiril. Nah, kemudian butadein. Nah, kemudian asetaldehid, etilen oksid, dan isopren. Nah, kemudian rokok-rokok yang baru ini dia juga menambahkan namanya PAH, polycyclic aromatic hydrocarbon. Itu yang buat baunya lebih enak. Nah, itu bahayanya kalau dibakar. Itu tadi, satu, menyebabkan kanker pada yang menggunakan rokok, tapi juga pada orang di sekitarnya. Oh. Ya. Oh, itu ya istilah yang perokok aktif, perokok pasif ya dok? Ya, benar. Kalau aktif tuh dia yang merokoknya. Dia merokok. Yang merokok. Kalau pasif, nah, kenapa perokok pasif juga bisa dikatakan lebih berbahaya dok dibanding perokok aktif? Kan mungkin pernah dengar kali ya dokter ya? Sebenarnya mungkin istilahnya tidak lebih berbahaya ya. Oh, enggak juga ya dok? Sama bahayanya gitu. Karena dia kan menghirup fumnya juga. Jadi yang dinamakan perokok aktif itu kan orang yang merokok. Yang second hand smoker atau pasif tadi itu orang yang terkena dampak rokok, asapnya, debunya gitu, ketika rokok itu masih menyala. Nah, sekarang ini ada namanya third hand smoker. Third hand smoker itu orang yang terkena dampak rokok, tapi ketika rokok itu sudah mati, sudah nggak ada gitu. Jadi kan abunya, asapnya tuh kan nempel di mana-mana ya, di sofa gini, di baju perokoknya. Nah ini yang paling third hand smoker ini juga ya ada risikonya meskipun belum banyak penelitiannya. Cuman yang diperkirakan paling punya risiko paling tinggi itu pada anak-anak, third hand smoker itu. Karena kan dia tidak asap ya, bentuknya dia padatnya, bahan padatnya. Jadi anak-anak tuh kan suka memasukkan tangannya ke mulut, pegang apa, dimasukin ke mulut. Terus mungkin yang masih bayi yang lebih kecil suka ditupluk, di oil gitu sama orang dewasa ya, orang dewasanya perokok. Nah itu mereka berisiko jadi third hand smoker. Oh, itu zat yang tertempel yang di baju, di sofa, yang partikel-partikel yang nggak kelihatan itu, ya, dia berapa kimia juga. Berapa lama dok dia bertahan di benda mati itu? Yang jelas karena itu bukan zat organik ya, dia chemical. Jadi kalau nggak dicuci, nggak dibersihkan ya nempel terus, gitu, berpindah-pindah terus. Berarti maksudnya anak-anak sekarang tuh resikonya tinggi sekali ya dok ya. Kalau misalkan orang tuanya ada yang perokok atau ya oke ngerokoknya di luar tapi kan tertempel di baju ternyata ya, kan. Oh, bahaya itu. Ngerokok nggak? Oh, ya, kalau yang punya anak sih bisa mungkin rokoknya dihentikan. Karena ada banyak yang lebih penting dari rokok.
susunya enak. Oh dia iya katanya iya, benar. Padahal uang-uang yang dikeluarkan oleh para perokok itu bisa untuk kebutuhan lain ya dok ya. Kalau misalkan ditabung atau yang lebih bermanfaat dan lebih sehat gitu ya. Itu kan juga isu yang kemarin itu. Yang mana dok? Dicetuskan sama Kemenkes ya, tentang stunting itu. Oh iya. Stunting karena banyak bapak-bapak nih yang penghasilannya sebenarnya tidak tetap, tapi dia lebih memprioritaskan rokok daripada memberikan makanan bergizi untuk anaknya yang berlari. Itu miris sih sebenarnya, cukup miris juga ya dok ya. Nah tapi sekarang nih dok, rokok itu banyak versinya, tidak hanya rokok yang kita lihat ya bentuknya yang silinder situ ya, panjang itu, tapi ada juga namanya rokok elektronik ya, rokok elektronik namanya vape dok. Nah ini berdasarkan data dari hasil survei yang dirilis Statistika pada bulan Desember tahun 2022, 44% pengguna vape di Indonesia itu didominasi anak muda usia 18 sampai 29 tahun, baru di bawahnya itu 37% oleh golongan usia 30 sampai 39. Nah, vape itu sebenarnya apa dok, dan dia itu bedanya apa dengan rokok biasa? Ya. Jadi kalau vape itu dia bedanya mungkin zatnya ya, yang dia kan ngomongnya dia bahan tembakau tapi tidak dibakar tapi diuapkan. Jadi yang dihirup itu uap, bukan asap. Gitu. Nah sebenarnya saya juga masih bingung tuh bedanya. Bukannya ya? Kalau jadi uap harus di rebus ya, rebus, dibakar, tidak langsung kena apinya gitu. Saya juga masih mendalami kata-kata itu. Ya, kalau vape itu dia bahannya bisa macam-macam. Mungkin bahan utamanya minyaknya dari ini ya, dari tembakau itu. Ya, kemudian tetap ditambahkan dengan kadar nikotin. Oh, tetap masuk ya nikotin. Tetap nikotin. Ya, karena dia kan promosinya dulu tuh sebagai pengganti rokok. Iya, bener dong gitu. Itu. Sedangkan orang itu merokok karena ada nikotinnya. Nah, jadi kalau nggak ditambahkan nanti gimana bisa berfungsi? Itu kan katanya dia ya. Ya, tapi sebenarnya yang belum diketahui itu isinya apa di vape itu. Oh, sampai sekarang belum ketahuan dok kandungannya bisa macam-macam, tergantung produsennya, dan kadang-kadang juga tidak dicantumkan di situnya, karena itu kan bentuknya liquid ya, cair gitu. Jadi dia bisa menambahkan apa aja gitu. Situ. Kalau efek jangka panjangnya ya kita belum tahu karena kan itu belum lama ya. Beda sama rokok itu kan sudah lama banget, sudah 3000 tahun sebelum Masehi kayaknya udah ada itu. Ya Allah, masa zaman purba dulu. Kalau gabut. Baru ketahuan itu tahun 1920 rokok. Efeknya terhadap kanker paru dulu ya. Kalau sekarang vape jangka panjangnya belum ada. Cuma jangka pendeknya sudah terbukti berbahaya karena ada yang dulu namanya vape associated lung injury, VALI. Yang yang pernah ada beritanya ya dok ya? Yang menyerang anak-anak remaja di Amerika. Ya benar, waktu itu ya nggak di Amerika aja sih, di Jakarta waktu itu ada 8 orang kalau nggak salah yang tiba-tiba pingsan. Dan waktu itu gambaran ronsen parunya di-share juga di kolegium kami itu ya emang ada kerusakan gitu. Dan belum pasti dia bisa kembali lagi apa enggak. Itu berarti kalau dibandingkan rokok, kan rokok itu kan dia lebih ke jangka panjang ya dok ya, efek kesehatannya. Berarti vape bisa lebih cepat dong dok? Iya bisa gitu. Maksudnya kita ketahui sekarang efek jangka pendeknya vape itu. Untuk efek jangka panjangnya belum tahu karena belum lama kan. Iya karena belum lama. Oh iya juga. Oh berarti lebih bahaya dong karena kita juga nggak tahu ya kandungannya apa di dalam situ. Iya. Saya pikir tuh semua vape itu sama isinya dok. Enggak ya? Produsennya macam-macam. Dia bikin macam-macam. Ada ditambahkan THC. THC itu turunannya dari kanabis ya. Ya itu kan nggak tahu gitu. Tergantung produsennya. Kadang-kadang kalau di Indonesia kan regulasi barang baru gitu nggak ada ya. Kalau di Amerika kan diawasin gitu. Ya
kita nggak tahu, kadang-kadang nggak ada yang nggak mencantumkan tuh ya dibiarin aja beredar gitu. Cuman kan dulu ya itu ada yang memasukkan vitamin E. Vitamin E kan kalau dikonsumsi sehat, tapi ternyata kalau dimasukkan ke paru, parunya kita nggak bisa nyerap, nggak bisa metabolisme itu gitu. Terus dibuang kemana? Terus ya nggak dibuang, nempel terus di paru, akhirnya menghalangi ini jadi kerusakan. Iya gitu. ya. Berarti emang belum ada penelitian yang detail terhadap si vape ini, dari pembentukannya juga gimana, proses pembuatan liquidnya juga gimana ya? Iya. Ya mungkin kalau teman-teman yang pengguna vape ada yang tahu, pernah baca, nggak tahu. Ya mungkin gini ya, apa karena tren vape itu di kalangan remaja mungkin terlihat lebih keren atau gimana dong kali ya? Jadi kebanyakan mereka itulah yang ini. Jadi vape itu kan awalnya digadang-gadang sebagai untuk membantu orang yang merokok itu berhenti gitu. Tapi ternyata malah banyak anak-anak yang ikut. Maksudnya mereka belum pernah merokok sebelumnya, akhirnya mereka merokoknya merokok vape. Itu kan berarti mereka rokok baru. Nggak ada resiko tadinya, sekarang berisiko aneh-aneh gitu. Oh, tetap kembali lagi dengan rasa penasaran mereka karena masih remaja. Ya, jadi pengen lagi promosi. Iya, promosinya mungkin yang marketingnya bagus. Tapi menurut dokter nih dok, antara rokok sama vape itu sebenarnya sehatan mana? Sehatan mana? Wah, kalau saya nggak bisa bilang sehat mana. Saya itu lebih baik dihindari semua. Hindari semua. Gitu. Berarti efeknya yang lebih berbahaya berarti yang mana? Kalau jangka panjang mungkin lebih rokok ya kalau sekarang ya, karena itu tadi kan yang pertama dia penyebab utama penyakit yang bisa dicegah di dunia. Jadi 90% orang meninggal karena kanker paru itu disebabkan oleh rokok. Faktor resikonya paling besar karena itu? Karena rokok, ya. Okay. 80% orang meninggal karena penyakit paru obstruksi kronis itu karena rokok. Ya. Kemudian 60% kanker gelar paru ya, kanker bladder itu berarti kandung kemih. Nah itu disebabkan oleh rokok juga. Penyebab utama dari kanker kandung kemih, rokok. Berarti paling besar tuh juga kanker ya, paling besar ya penyakitnya ya kalau karena rokok yang itu. diketahui sekarang ya. Itu jangka panjang. Oke. Karena kanker itu memang nggak kelihatan sekarang ya dok ya. Iya. Kelihatannya ya mungkin 10, 20, 30 tahun lagi tuh baru ada gejalanya muncul. Bahkan mungkin ada yang nggak ada gejala, tiba-tiba cuman batuk-batuk terus di ronsen dadanya. Udah. Luar biasa. Ya. Indah. Ini angka dari WHO. Jadi orang yang tidak pernah merokok itu punya risiko meninggal sebelum usia 75 tahun karena kanker paru ya, itu 0,2% risikonya. Yang tidak merokok? Tidak merokok. Kalau pernah sudah berhenti merokok, dia 5,5%. Ya. Perokok aktif 18,25%. Wow, jauh ya? Perokok berat 24,5%. Jauh sekali kan? Padahal definisinya dia perokok berat apa? Merokok lebih dari 5 batang sehari. Oh, coba. Itu jatuhnya perokok berat dok. Kalau 5 batang lebih dari. Satu bungkus berapa isinya? 12 ya, 12. Kalau satu orang di Indonesia ngabisin satu bungkus sehari itu mereka udah masuk perokok berat semua. Saya pikir kalau perokok berat tuh kalau dalam sehari itu sebungkus gitu. Enggak, ternyata batangan ya hitungannya. Batangan ya hitungannya. Oh ya, berarti banyak banget dok. Iya, banyak banget. Berarti banyak banget kita ya gimana ya, mau dicegah juga. Kalau dari segi kesehatan kan kita ya otomatis harus selalu edukasi. Ya, cuman edukasi gitu. Regulasinya pemerintah. Cuman kita berhadapannya dengan bisnis yang besar. Iya. Gitu. Dan ini bisnisnya tuh menurut saya predatory gitu. Dimana pemilik saham paling besar kan dari negara maju, sedangkan dari negara maju sendiri konsumsinya turun terus rokok itu.
di kita di negara berkembang konsumsinya naik terus, naik 3,5% per tahun gitu. Sedangkan orang-orang yang punya pabrik rokok, yang punya bisnis rokok itu mereka yang eksekutifnya yang di atasnya tuh mereka udah nggak merokok. Belum tentu mereka ngerokok gitu ya. Iya. Yang penting Jadi bisnisnya lancar. Predatory kita yang apa pendidikannya apa pasti ke bawah gitu. Itu yang jadi sasarannya gitu. Orang-orang yang sudah pintar di sana udah berhenti merokok, dia tinggal menjual rokoknya gitu. Yang belum pintar gitu. Dari dulu kayak kita dijajah terus. Iya gitu. Oke, itu penjajahan sekali ya. Oke, kalau misalkan gejalanya dok, gejala kecanduannya antara rokok dan vape ya, vape atau vape sih, vape ya, itu sama atau beda dok? Ya karena yang membuat kecanduannya sama, mungkin ya nggak beda jauh ya, kan tetap dikasih nikotin juga. Ya. Biasanya gejalanya apa aja dok? Yang paling sering kelihatan? Kalau Ya. dia udah kecanduan banget nih dengan rokok. Kalau selama dia masih pegang rokoknya mungkin nggak ada ini Nggak ya, ada gejalanya. nggak ada gejala. Oke. Tapi mungkin kalau dihentikan, ya itu tadi agitasi, suka marah, Oh. gitu. Terus kadang apa ya, rasa bibirnya kering. Kalau nggak ngerokok ya. Itu itu kecanduan banget berarti. Terus ada juga yang malah nafsu makannya bertambah, gitu. Oh, bukannya berkurang? Bukan Dok? berkurang, malah bertambah. Gitu. Katanya kan kalau misalkan mereka tuh sarapannya cukup dengan rokok dan kopi gitu. malah ada yang nambah ya nafsu makannya ya dok berarti. Iya, waktu dia berhenti merokok dia apa ya pelariannya makan, tapi ya seharusnya nggak ada gejala pun bisa gitu. Mau dengan Ada orang-orang yang sakit tuh berhenti saat itu juga bisa gitu. Iya benar. Ketika dia sakit dia berhenti sakit itu bisa ya dok. Iya. Itulah ya apa ya karena mempengaruhi otak kali ya dok tadi ya. Karena ada tadi yang dia berikatan dengan opioid. Ya, Reseptornya di situ. Jadi itu yang bikin ya kalau nggak ada zat itu akan gimana gitu. Ya. Bisa sampai halusinasi nggak dok? Kira-kira. Saya belum pernah sih ketemu yang sampai halusinasi berhenti merokok. Kayaknya menghentikan rokok tuh nggak parah-parah banget ininya apa gejalanya. Jadi beda sama kalau misalnya berhenti pakai narkoba gitu kan. Ada yang sampai tidak bisa berfungsi sama sekali. Iya. Tapi sebenarnya rokok tuh bisa dihentikan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman yang sudah perokok berat, sebenarnya bisa ya dok dihentikan tuh sebenarnya bisa. Bisa. Cuma jangan nunggu sakit dulu gitu. Kalau bisa segera berhentinya. Gitu. Kalau bisa segera berhenti. Ini kata dokter parunya sendiri loh guys yang ngomong ya. Soalnya beliau sering melihat gambaran paru-paru akibat perokok. Nah kalau yang perokok pasif dok, sebenarnya kasihan perokok pasif dia udah nggak ngerokok kena imbasnya lagi. Itu dia kalau misalkan kena asap rokok itu dalam berapa intensitasnya sesering apakah sampai dia tuh bisa terkena penyakit paru gitu dok? Saya belum pernah baca tuh kayak gitu, tapi yang lebih intens biasanya yang tinggal serumah gitu ada gejala juga. Ya, sampai kanker pun ada yang perokok pasif gitu. Astagfirullah, dia udah nggak ngerokok kena kanker lagi. Itu maksudnya kasihan dok. Itu kalau misalkan orang yang merokok itu adalah entah suaminya atau ayahnya atau adiknya, kakaknya ya. Kalau dia sayang sama orang rumah ya, kalau sayang keluarganya harusnya berhenti sih harusnya. Cuman ya itu dia. Tapi dia juga bisa sampai kena kanker paru ya dok. Bisa. Si perokok pasif. Bukan itu kanker juga. paru aja ya, kanker payudara. Oh iya, kanker yang lain juga. Tuh. Selain paru, payudara, semua kanker di seluruh tubuh dok. Iya, orofaring, kanker nasofaring, terus kanker pankreas. Itu tadi yang kanker kandung kemih juga. Bahkan yang rokoknya di sini kenanya di bawah gitu juga bisa kan? Iya sih. Iya, nah itu dia tuh. Kita ngerokoknya kemana ya, kena organ mana gitu. Itu emang ya karena berputar terus zat kimianya di zat seluruh kimianya juga berarti zat kimianya juga dia masuk ke dalam darah ya dok. Ya. Ada yang masuk ke dalam darah gitu ya. Terus dia muter sirkulasi di seluruh tubuh dan dia bisa nempel di organ mana aja, dan itu kalau terjadi terus menerus
setiap hari, setiap detik ya terpapar terus menerus, ya udah jadilah itu. Resikonya mungkin hampir sama kali. Dari second hand smoker mama. Ya itu dia, kasihan yang kalau yang pasif, yang second sama yang third itu dok, apalagi anak-anak kan ya, sekarang anak-anak. gitu. Bahkan saya tuh pernah baca berita juga, mungkin teman-teman ada yang tahu kan di Indonesia tuh kalau kondangan kan, kondangan outdoor apalagi di luar gitu ya dok, pasti kan banyak bapak-bapak atau ya mas-mas yang merokok, ada bayi di situ gitu kan. Nah terus ada bayinya itu sampai kena pneumonia. Radang paru itu kalau gejala yang pada anak lebih kelihatan cepat ya dok ya berarti? Ya, cuma kita nggak bisa bronkitis ya biasanya ya kalau anak bronkitis. ya. Kita nggak bisa pinpoint kalau itu karena rokok, karena gejalanya mirip sama infeksi bakteri ya, bakteri atau virus. Pada anak kan juga sering terjadi gitu. Oh jadi kita tidak bisa langsung ngejudge itu karena rokok, tapi itu bisa jadi karena yang lain. Ya. Tapi faktor resikonya Faktor bisa resiko, rokok itu semua faktor resiko teman-teman ya, entah obesitas, hipertensi, apalagi diabetes mellitus atau penyakit-penyakit tidak menular yang lain, itu rokok itu selalu masuk. Setiap saya baca literatur, faktor resiko perokok, rokok. Faktor resiko rokok. Jadi rokok itu faktor resiko semua penyakit, tidak hanya untuk kanker. Kalau kanker kan mungkin jangka panjang ya dok ya. Tapi kalau misalkan yang yang bisa terlihat ya, entah obesitas kayak atau mungkin resisten insulin ya, sindrom metabolik atau DM, nah itu faktor risiko paling tinggi adalah rokok gitu. Nah sekarang dok, kalau misalkan para pecandu itu sebenarnya bisa dihentikan ya kecanduan rokoknya itu, gimana dok caranya yang paling dibilang cepat juga susah ya kalau udah kecanduan ya dok ya. Gimana caranya untuk dia itu bisa berhenti tercandu rokok itu dok? Ya. Kalau paradigma dulu kan orang berhenti ngerokok tuh dengan cara mengurangi dulu, ya, kemudian habis itu ada vape gitu. Tapi ternyata cara yang paling efektif itu berhenti saat itu juga, gitu. Stop, nggak usah dikurangi, stop ya stop. Nanti kalau ada gejala kayak apa sakaunya gitu ya, withdrawal efeknya itu cuma berlangsung sebentar. Setelah itu nggak ada lagi gitu, paling cuma sehari 2 hari lah gitu. Yang perlu diwaspadai itu bagaimana orang yang sudah tidak merokok itu tidak kembali merokok lagi gitu. Nah itu yang perlu. Bisa ada kemungkinan kayak gitu ya dok? Iya, karena ya dari dulu, dari orang pertama merokok sama orang kembali merokok tuh faktor risikonya sama, peer pressure. Jadi dorongan dari teman-temannya, dari lingkungannya. Lingkungan mempengaruhi memang ya berarti. Orang pertama kali mulai merokok sama dia berhenti kembali merokok lagi, itu faktor risikonya sama. Gitu. Berarti malah saya pikir tuh dikurangin, kayak kalau misalkan orang yang kecanduan alkohol atau yang narkoba biasanya kan dosisnya ya yang dikurangin. Kalau rokok malah harusnya berhenti saat itu. Iya, berhenti. Begitu niat berhenti. Kemudian nanti ditahan efeknya. Paling cuma sehari 2 hari, nggak lama gitu. Nggak kayak narkoba ya yang agak lama ya efeknya, kalau nggak salah sih dia withdrawal efeknya. Jadi ya itu dia mungkin yang bikin teman-teman yang perokok tuh susah juga ya dok ya, karena mungkin menahan untuk tidak merokok 1 hari, nggak 1 hari, 1 waktu aja pagi itu nggak merokok tuh kayaknya berat banget kayak. Tapi ya kembali lagi ke niat sih, semua kembali ke niat ya dok. Semua kembali ke niat, apakah mau berhenti atau tidak itu kembali ke teman-teman, karena ya kalau dari segi kesehatan ya ini berakibatnya jelek, tapi mungkin kalau dari segi sosial mungkin mereka dipandang enggak juga sih kalau aku ngeliatnya. Nggak tahu ya kalau misalkan yang lain gitu ya. Mungkin PR kita tuh bagaimana membuat orang merokok itu nggak keren gitu. Ya iya. Itu kita harus melawan. Malah kalau sekarang dok yang saya perhatikan itu orang-orang yang merokok yang vape. Sekarang tuh mungkin karena dia tuh bentuknya tuh lebih estetik ya, orang zaman sekarang tuh nyebutnya lebih estetik dibandingkan rokok gitu. Jadi ada yang dikalungin. Nah itu. Bahkan ada yang dijadiin gelang. Jadi itu kayak keren aja. Ya mungkin menurut mereka itu keren kali ya. Jadi ya itulah ya. Ya
Ini PR dari zaman dulu kayak dok, dari zaman saya masih sekolah, nggak sekolah juga dari saya kecil sampai sekarang nggak kelar-kelar permasalahan rokok. Merokok itu kan ya gimana ya, sudah ada fatwanya, ada fatwa MUI kan, kalau rokok itu haram buat wanita hamil dan anak-anak. Dan satu lagi, ngerokok di tempat umum itu juga haram gitu. Jadi kalau ada yang dikondangkan rokok itu sebenarnya haram itu. Harusnya kita apain? Harus kita apain? Sebenarnya kadang tuh suka risih juga kan kalau kita pengennya healing ke taman, ya kan, menghirup udara segar pohon, tiba-tiba asap rokok itu mengganggu ya. Untuk kami para perokok pasif tuh sangat mengganggu ya. Mau ngomong juga nanti dia lebih galak. Yeah. Mau kita jangan ngerokok di sini ya, dia lebih galak. Makanya sebenarnya saya mendukung sekali peraturan yang public area itu nggak boleh untuk merokok. Itu sebenarnya saya mendukung kayak terminal nggak tahu ya udah belum ya. Cuman stasiun kereta kan sekarang udah nggak boleh untuk merokok di dalamnya. Paling kalau merokok tuh ada kayak site. Ada undang-undangnya loh itu. Iya di tempat umum. Ada undang-undangnya bener dong. Kalau mereka ngerokok ya kita undang-undangnya. Hukuman, tapi ya balik lagi ya dok. Mungkin bisa ngomong ke satpamnya kalau itu. Iya. Satpamnya ngerokok juga. Iya. Tapi ngerokok juga. Ya kalau itu ya susah deh. Nggak apa mbak gitu. Nggak apa mbak. Biarin aja gitu. Kalau di rumah sakit kan bisa ditegakkan gitu ya. Kalau di terminal gitu ya agak susah. Kalau kita ngelapor ke polisi ya, misalkan ke terminal ya, mereka teman sama preman-preman yang merokok juga, atau mungkin mereka juga merokok. Ya itulah ya serunya dinamika di hidup di negara Wakanda. Bukan di sini dong, di Wakanda. Bukan di sini aman, di sini aman. Oke, jadi perlu teman-teman ketahui juga bagi teman-teman sebenarnya yang pengen nih berhenti merokok, cuman masih belum tahu kapan momennya gitu kan, kapan waktu pasnya untuk berhenti merokok. Rumah Sakit Kim itu punya ya poli berhenti merokok yang setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4 sore atau sesuai dengan perjanjian ya dengan Dokter Maftuhah Nurbeti ya. Jadi nanti bisa berhenti konsultasi dengan beliau untuk berhenti merokok ya. Jadi teman-teman yang ingin mulai hidup baru dengan hidup sehat dengan cara stop merokok itu bisa daftar ke poli beliau. Untuk nomor teleponnya bisa hubungi CSO ya, ada di Instagram kami nomornya gitu. Atau di bawah sini. Muncul nanti ya. Kirain nggak bakal muncul gitu di bawah sini gitu kan. Oke dok, mungkin dokter ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman perokok aktif dan pasif kita. Teman-teman, waktu yang tepat untuk berhenti merokok adalah sekarang. Tapi kalau Anda butuh bantuan, silakan hubungi Rumah Sakit Kim. Oke, untuk praktek di Rumah Sakit Kim, dokter hari apa saja hari untuk dokter? Senin sampai Jumat jam 9.30 sampai jam 13.30. Oke. Mungkin teman-teman juga yang ada keluhan-keluhan yang rasa nggak nyaman di dadanya atau di parunya, batuk, mungkin bisa ke Dokter Romandia, spesialis paru ya. Ada di Rumah Sakit Kim. Senin sampai Jumat loh, panjang waktunya. Jadi bisa datang, silahkan gitu ke beliau, konsul aja. Curhat juga nggak apa-apa. Kalau pasiennya sedikit. Kalau pasiennya saat itu nggak rame bisa curhat ya. Iya, bisa. Oke, ada lagi dokter yang mau ditambahkan? Saya kira cukup ya. Sudah, kayaknya dokter mau berinteraksi lebih lama lagi gitu dengan teman-teman. Ini ada pertanyaan nggak lo? Ada pertanyaan nggak ya? Oke. Mungkin teman-teman yang juga yang menyaksikan ini, jika ada yang pertanyaan boleh berkomentar ya, memberikan komentar di Instagram atau di YouTube Rumah Sakit Kim ya, bisa. Pertanyaannya seputar rokok boleh atau penyakit tentang paru lainnya boleh ya dok ya. Bisa nanti kami akan langsung konsulkan ke beliau. Nanti beliau langsung yang akan menjawab pertanyaan teman-teman. Terima kasih teman-teman Sobat Kim sekalian yang sudah menyaksikan podcast pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, tetap kembali lagi untuk berhenti merokok itu sekarang ya, bukannya nanti siang jam makan siang, bukan besok, bukan mungkin nanti awal bulan, enggak ya. Harus sekarang ya. Harus sekarang, karena kalau nggak sekarang kapan lagi gitu ya. Jadi sayangi paru teman-teman ya, karena itu investasi kesehatan yang nggak ada nilainya ya dok ya. Bener. Kesehatan tuh mah kalau sehat udah jadi sakit
Mahal ya, Dok? Sehat tuh mahal banget ya, gitu. Cuman sekarang udah ada BPJS nih. Karena udah ada BPJS jadi cuman ya itulah ya. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah.